Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat-Nya saya dapat mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Strategi Bisnis dan Persaingan Pasar Terhadap Manajemen Laba. Kenapa saya memilih judul ini? Saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang judul saya, di mana laporan keuangan menjadi sumber utama yang digunakan di pasar modal. Nah, informasi terkait kinerja perusahaan dapat disampaikan melalui laporan keuangan, di mana manajemen, pemegang saham, dan regulator menggunakan hasil dari laporan keuangan tersebut untuk menilai kualitas laba perusahaan. Besaran laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah satu pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen. Nah, hal tersebut dapat memicu manajer untuk melakukan perilaku menyimpang yang dikenal sebagai manajemen laba. Tidak heran bila manajer sering berupaya untuk memperlihatkan prestasinya melalui tingkat laba yang telah dicapai, karena praktik manajemen laba ini sendiri memang erat kaitannya dengan tingkat perolehan laba ataupun prestasi suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan, terdapat berbagai faktor yang secara bersamaan dapat mempengaruhi proses pengendalian manajemen laba, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, dalam penelitian ini, faktor internal yang digunakan adalah strategi bisnis, dan faktor eksternalnya yaitu persaingan pasar. Lingkungan persaingan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi praktik manajemen laba dan memiliki peran besar dalam bisnis perusahaan. Nah, lingkungan persaingan industri dianggap bisa memberikan pengaruh terhadap praktik manajemen laba. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai dampak persaingan pasar terhadap manajemen laba, di mana penelitian yang dilakukan oleh Marciukaitite dan Park pada tahun 2011, Brigita dan Adi Wibowo tahun 2017, dan Hai Yen Chang tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara persaingan pasar dengan manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Markarian dan Santolo tahun 2014 dan Peng Wu tahun 2015 membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan pasar akan meningkatkan praktik manajemen laba. Terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai dampak persaingan pasar pada manajemen laba pada penelitian terdahulu. Nah, salah satu alasan yang dikemukakan oleh Peng Wu menjelaskan inkonsistensi tersebut terjadi karena peneliti tersebut telah mengabaikan bagaimana interaksi persaingan pasar dan strategi manajemen dapat secara bersama-sama mempengaruhi manajemen laba, yang belum pernah diuji dalam penelitian sebelumnya dan akan menjadi fokus lain dari penelitian ini, di mana strategi bisnis dalam penelitian ini menggunakan proksi strategi kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi. Untuk menjadi unik dalam industrinya, strategi diferensiasi mencapai keunggulan kompetitif dengan berinvestasi dalam mengembangkan produk atau jasa yang menawarkan kualitas unik yang diinginkan pelanggan, yang memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga premium. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, dan apakah persaingan pasar berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di perusahaan, dan untuk menganalisis apakah persaingan pasar berpengaruh terhadap manajemen laba. Nah, penelitian
yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi akademisi, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan informasi perkembangan pengetahuan dalam bidang akuntansi, yaitu terkait strategi bisnis, persaingan pasar, dan manajemen laba. Serta bagi penulis, penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih bagi penulis, terutama hal yang berkaitan dengan manajemen laba. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustaka ini, saya membagi dalam 4 subbab, yaitu teori keagenan, strategi bisnis, dengan menggunakan strategi kepemimpinan biaya, dan strategi diferensiasi, persaingan pasar, dan manajemen laba. Setiap subbab akan saya jelaskan secara singkat. Nah, yang pertama ada teori keagenan, di mana manajemen laba muncul sebagai dampak persoalan keagenan di mana terjadi ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Nah, teori keagenan ini merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antara anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antara pemilik dan agen sebagai pelaku utama, di mana hubungan kontrak ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Selanjutnya ada strategi bisnis. Menurut Porter, tahun 1980, terdapat 2 strategi tingkat bisnis yang umumnya diterapkan, yaitu diferensiasi strategi dan kepemimpinan biaya. Yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya atau yang biasa disebut dengan biaya rendah, merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan sebagai upaya mempertahankan usahanya dalam persaingan yang kompetitif. Cara bersaing dalam strategi ini yaitu dengan menekankan biaya serendah mungkin dibandingkan dengan para pesaing. Selanjutnya ada strategi diferensiasi, di mana strategi diferensiasi atau strategi pembeda adalah salah satu cara yang dapat diterapkan untuk menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan kepadanya, sehingga perusahaan tidak kalah saing dengan perusahaan lainnya. Menurut Peng Wu tahun 2015 menyatakan strategi kepemimpinan biaya berfokus dalam efisiensi biaya produksi, penyaluran barang, dan layanan. Sedangkan strategi diferensiasi fokus kepada arah menjadi beda dan unik dalam produksinya. Selanjutnya ada persaingan pasar, di mana persaingan pasar merupakan rivalitas antara 2 atau lebih industri yang sejenis atau mirip untuk menyediakan produk, jasa, harga, produk, distribusi, dan promosi kepada pelanggan. Yang terakhir ada manajemen laba, di mana manajemen laba diartikan sebagai tindakan manajer yang menaikkan atau menurunkan angka laba yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan pada periode berjalan. Nah, dalam penelitian ini, proksi manajemen laba yang digunakan adalah manajemen laba real, di mana manajemen laba real merupakan perekayasaan laba yang dilakukan melalui manipulasi aktivitas-aktivitas real perusahaan. Manajer lebih cenderung memilih melakukan manajemen laba dengan manipulasi aktivitas real. Kegiatan real operasi dianggap dapat menangkap pengaruh real lebih baik daripada hanya akrual operasi saja. Nah, manajemen laba real diukur dengan 3 cara, yaitu biaya produksi abnormal yang disebabkan oleh manipulasi dari proses manufaktur, arus kas operasi abnormal yang disebabkan oleh manipulasi kegiatan penjualan, dan pengeluaran diskresioner abnormal yang disebabkan oleh manipulasi kegiatan belanja. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, strategi kepemimpinan biaya berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis kedua yaitu strategi diferensiasi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dan hipotesis yang terakhir adalah persaingan pasar memiliki hubungan negatif terhadap manajemen laba. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu mengenai metodologi penelitian. Yang pertama akan dibahas di sini yaitu mengenai teknik pengambilan sampel.
di mana populasi merupakan sekumpulan individu yang memiliki sifat yang umum, dan populasi digunakan untuk mengambil data dan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menyasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2019, karena strategi bisnis biasanya lebih banyak diterapkan pada perusahaan manufaktur yang memenuhi penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling yang memenuhi, di mana perusahaan dipilih berdasarkan kriteria di mana perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2016 sampai 2019, perusahaan manufaktur yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia, menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan berturut-turut selama tahun pengamatan, menyajikan laporan keuangan dalam satuan rupiah dan total dan telah diaudit, dan terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian pada tahun pengamatan. Yang kedua yaitu mengenai metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari media elektronik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang tercatat pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Data-data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia, dan teknik pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi, di mana metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis sumber data dalam bentuk dokumentasi atau tulisan seperti laporan keuangan perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga, masuk di analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS sebagai teknik analisis. Kemudian, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik analisis data, yaitu analisis statistik deskriptif, yaitu analisis yang merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, dan minimum. Yang kedua menggunakan analisis uji asumsi klasik, ya, dengan uji multikoliniaritas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. Yang ketiga menggunakan analisis regresi dengan menggunakan uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan, dan uji signifikansi parsial. Yang keempat menggunakan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak dan teman-teman sekalian yang mendengarkan. Banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Semoga dapat dimaklumi. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.